warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah, masih terkait dengan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat, perangai, karakteristik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, terkait dengan keseharian-keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab yang ke-10 tentang khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf ini kata mufrad, jamaknya adalah khifaf, yang sering diterjemahkan dengan sepatu yang terbuat dari kulit dan ketika dipakai menutupi mata kaki secara sempurna. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan khuf, ya. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu dari khuf ini yang tidak berlaku kepada sepatu kita sekarang. Kalau sepatu kita tidak menutupi mata kaki, kemudian sepatu itu tembus air, itu tidak dinamakan khuf. Jadi baru dikatakan khuf kalau dia terpenuhi kriteria-kriteria tertentu. Sehingga nanti akan ada hukum-hukum terkait dengan masalah khuf ini, dan ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih, khususnya di dalam bab taharah tentang bersuci. Mungkin tidak ada budaya di kita memakai khuf. Kalau di Arab sana ada, biasanya kami melihat itu mereka memakainya di musim dingin. Sepatu dari kulit, tidak tembus air, menutupi mata kaki. Jadi secara hukum, ketika itu dipakai, kita sudah berwuduk dengan sempurna, kemudian kita memakai khuf tersebut. Pada saat kita memakai khuf, tiba-tiba wuduk kita batal, kemudian kita berwuduk lagi seperti biasa, membasuh anggota-anggota yang wajib dibasuh, dan pada saat tiba membasuh kaki, tidak perlu kaki itu dibasuh, dan khuf itu tidak perlu ditanggalkan, dilepas, cukup kita mengusap saja di atas khuf tersebut, diusap saja dengan tangan yang basah, diusap, dan tidak mengusap telapak kaki, telapak khuf itu tidak diusap, bagian atasnya saja. Setelah itu kita suci lagi, salat lagi. Kapan durasinya? 1 hari 1 malam. Bagi orang yang bermukim, bagi orang yang tinggal di, artinya tidak melakukan safar, perjalanan. Bagi yang melakukan safar diberi durasi waktu 3 hari, 3 malam. Dan di situ nanti ada khilaf-khilafnya di kalangan para ulama. 1 hari 1 malam itu dihitung kapan? Sejak dipakai atau sejak berhadas? Ini ada khilafiyahnya. Yang jelas, memakai khuf kemudian mengusap khuf tanpa membasuh kaki itu adalah perkara yang disyariatkan dan disepakati oleh ulama Islam, masyru'. Nanti ada persoalan-persoalan yang diperselisihkan, hal-hal yang sifatnya cabang.
Tapi hukum dasarnya itu disyariatkan, boleh. Ya, menyapu atau mengusap sepatu itu tanpa membasuh kaki. Kalau dipakai dengan cara yang benar, kemudian khuf yang dipakai itu memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau berhadas besar. Ketika kita berhadas besar, maka khuf itu dilepas. Kita harus mandi hadas besar dengan melepas khuf itu. Dia hanya untuk hadas kecil saja. Apabila waktu sehari semalam sudah berakhir, berarti kita lepas khuf tersebut. Ya, kemudian kita berwudu lagi dengan sempurna, pakai lagi. Nah, saudara-saudara kita di Arab sana, di Mesir umpamanya musim dingin, mereka tidak mau melepas sebentar-sebentar. Apalagi suasana dingin, airnya pun dingin sekali. Jadi cukup dengan diusap di atas khuf tadi sudah sah itu ya. Mungkin kalau kita di sini tidak ada, saya melihat di sini yang memakai khuf. Mungkin kita di sini lebih nyaman membasuh kaki. Ya, dengan suasana tropis seperti ini. Justru kalau kita pakai khuf lama-lama mungkin akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan sebagainya. Tapi apapun cerita hadirin yang dirahmati Allah, ini merupakan satu syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Silakan kalau ada yang mau mengamalkannya, dipersilahkan. Jadi pada bab ke-10 ini akan diceritakan tentang khuf yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini ada hadis ke-73 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kita masih membahas kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Diriwayatkan oleh beliau dari Buraidah, dengan sanadnya dari Buraidah. Buraidah menceritakan, anna Najashiyya ahda lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini. Bahwasanya Najasyi, Raja Najasyi menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 buah khuf berwarna hitam syazajaini. Sazajaini artinya itu atau maknanya itu tanpa ukiran, dan khufnya itu tidak ada bulu di atasnya. Falabisahuma, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai kedua khuf tadi. Summa tawadda, kemudian Nabi berwudu dan mengusap di atas kedua khuf tersebut. Cuma kalau kita membaca hadis-hadis yang lain, aturan dalam memakai khuf itu berwudu dulu. Berwudu dulu baru kemudian memakai khuf tadi. Setelah batal wudu, kita berwudu lagi tanpa membuka khuf tadi. Nah, jadi hadis ini perlu kita pahami berdasarkan hadis-hadis yang lain. Jadi Nabi memakai khuf tersebut, kemudian setelah batal wudunya Nabi berwudu, ya, kemudian mengusap khuf tersebut ketika hendak salat, dan waktu Nabi salat memakai khuf tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berdasarkan hadis ini disebutkan bahwasanya Najasyi memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Najasyi ini siapa? Najasyi ini adalah gelar. Gelar bagi setiap orang yang menjadi raja di negeri Habasyah atau Ethiopia. Siapa saja yang menjadi raja di Ethiopia, berarti dia mendapat gelar Najasyi. Sama seperti orang yang berkuasa di Mesir, itu diberi nama Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, nama gelar jabatannya. Seandainya kita atau bapak waktu itu jadi penguasa Mesir, Fir'aun juga dipanggil. Kebetulan Fir'aun ini, memang Fir'aun ini jadi kesannya negatif karena gara-gara Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa itu. Itu siapa namanya? Ramses II ya. Kalau nggak salah nama aslinya Ramses, nama orangnya Ramses. Nama gelarnya, nama jabatannya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu banyak. Siapa saja yang menjadi raja, Fir'aun. Boleh jadi ada Fir'aun yang baik. Ada Fir'aun yang baik, yang bijaksana, yang adil. Yang diceritakan dalam Quran, Fir'aun yang nakal itu. Fir'aun yang jahat. Yang membangkang, yang memusuhi dakwah Nabi Allah Musa. Itu Fir'aun.
yang hidup pada waktu itu, penguasa pada waktu itu. Kalau yang berkuasa di Persia itu dipanggil dengan Kisra. Jadi siapa saja yang berkuasa di Persia dipanggil Kisra. Kalau di kita presiden, gitu ya. Kalau di Brunei apa? Sultan ya, Sultan. Jadi begitu. Nama orang bisa beda-beda siapa saja, tapi gelarnya itu sudah ada satu gelar yang disepakati. Kalau di Romawi itu dipanggil Kaisar. Kaisar Romawi. Namanya bisa macam-macam. Namanya ada Titus, ada Heraklius, macam-macam itu. Tapi gelarnya dipanggil Kaisar. Begitu juga yang berkuasa di negeri Ethiopia atau di negeri Habasyah itu dipanggil dengan gelar An-Najashi. Nama asli beliau adalah Ashamah. Ini nama orangnya, Ashamah. Dipanggil dengan gelar Najashi. Ini seorang raja yang baik, raja yang adil. Latar belakangnya dari agama Nasrani. Dulu waktu sahabat Nabi diintimidasi, dimusuhi, ya, ditindas di Mekah karena mereka minoritas, Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, berhijrahlah ke Habasyah sana, hijrah. Habasyah ini di Afrika. Kalau dari Yaman itu dekat, ya. Dari Yaman itu menyeberang laut ya, sampai ke Afrika di Habasyah. Makanya yang berkuasa di Yaman waktu itu kan Ethiopia, Habasyah. Abrahah itu ya, Habasyah. Jadi Nabi SAW meminta kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke sana. Karena di sana ada seorang raja yang baik, yang bijaksana, yang adil, yang dia tidak akan menzalimi rakyatnya. Jadi orang yang datang ke sana akan mendapatkan rasa aman perlindungan, dapat suaka, perlindungan di sana sehingga tidak bisa diganggu, tidak bisa dizalimi dan sebagainya. Jadi banyak para sahabat Nabi SAW hijrah ke sana, dilindungi oleh Raja Najasyi. Rupanya orang-orang Quraisy tidak rela sahabat Nabi mendapatkan keamanannya. Mereka kirim utusan. Diutuslah waktu itu Amr bin As. Waktu itu Amr bin As belum jadi sahabat Nabi, masih kafir. Waktu itu jadi duta Quraisy untuk menghasut ya, Raja Najasyi agar beliau menyerahkan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Tapi raja tersebut tidak mau menyerahkannya. Dan dalam riwayat dikatakan beliau ini akhirnya masuk Islam. Jadi muslim. Najasyi menjadi seorang muslim, kemudian wafat, meninggal dunia, dan Rasulullah SAW menyalatinya pada waktu dia wafat. Dia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, tapi dia beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau dalam ilmu hadis, orang yang seperti ini berarti disebut tabi'in, tidak disebut sahabat. Walaupun hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan Rasul, tidak disebut sahabat. Beliau hanya mendapat gelar tabi'in saja. Ya. Bahkan wafat dia ketika Rasulullah SAW masih hidup. Beliaulah yang memfasilitasi pernikahan Nabi SAW dengan siapa itu yang di Ramlah ya, Ummu Habibah. Ramlah putrinya Abu Sufyan ikut berhijrah ke sana bersama suaminya. Ternyata suaminya murtad, suaminya berpindah agama. Jadilah Ramlah menjadi seorang janda. Dia tidak mengikuti agama suaminya. Jadi janda akhirnya dipinang oleh Nabi SAW. Menikah dengan Rasulullah SAW. Mahar-maharnya segala perlengkapan pernikahannya itu dibiayai oleh An-Najasyi ini. Makanya istri dari sekian banyak istri Rasulullah yang paling istimewa perkakas perkawinannya ini Ramlah, karena dia raja yang siapkan, Raja Najasyi. Jadi berteman baik dengan Nabi SAW walaupun tidak pernah bertemu, tapi dia beriman kepada Nabi SAW. Jadi Najasyi pernah menghadiahkan untuk Nabi SAW sepasang khuf yang berwarna hitam yang sazaj. Sazaj ini artinya khuf yang tidak ada ukirannya dan sudah tidak ada bulu lagi. Karena biasanya khuf dibuat dari kulit.
kulit binatang ini yang sudah dibersihkan, tapi kadang-kadang bulunya masih ada. Seperti yang dibuat untuk beduk itu, kadang-kadang bulunya masih ada. Kadang-kadang bulunya sudah sedikit. Kadang-kadang bulunya sudah tidak ada lagi, sudah habis dibersihkan. Jadi khuf yang dihadiahkan oleh Najasyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari bulu dari kulit yang sudah tidak ada lagi bulunya, sudah bersih dari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Falabisahuma. Fa ini kan kalau dalam ilmu nahwu disebut huruf ataf. Tapi atafnya itu dalam waktu dekat, segera. Berbeda dengan summa. Summa itu kemudian artinya. Kemudian ini agak lama. Hari ini diberi, mungkin besok beliau pakai. Itu pakai summa. Tapi kalau fa itu begitu diberikan, dihadiahkan langsung dipakai. Jadi segera. Falabisahuma. Nabi segera memakainya. Ya, jadi di sini kata Syekh Abdul Razak pensyarah kitab ini, beliau mengatakan di sini ada pelajaran penting. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang, suka menerima hadiah. Jadi Nabi itu di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mau menerima hadiah itu dengan baik. Berterima kasih kepada orang yang memberikannya. Kemudian Nabi segera memakainya, segera memanfaatkannya. Sehingga tindakan ini akan membuat orang yang memberi hadiah itu merasa gembira, merasa senang. Ini salah satu akhlak, adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diberikan hadiah oleh seseorang, sebaiknya hadiah itu kita pakai, kita kenakan, supaya orang yang memberinya merasa senang, merasa bahagia. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, senang, rasa senang di hati saudara kita, inilah satu kebaikan, satu ibadah. Jadi luar biasa bahagianya orang ya ketika hadiahnya itu langsung dipakai, apalagi dipakai untuk yang baik-baik. Nah, ada saudara kita menghadiahkan kita peci atau baju jubah atau apa, kemudian dipakai untuk ibadah, senang dia. Bahagia dia, Masya Allah. Tentu pahalanya juga mengalir kepada orang yang memberikannya. Ini salah satu sebab kenapa dia gembira atau senang. Dan Nabi SAW sangat ingin membuat orang-orang yang memberi hadiah itu menjadi senang. Dan banyak orang yang menghadiahkan pakaian ataupun binatang ternak dan sebagainya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat menghargainya.